Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli waqtin wa ni'matin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, law kana binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sarraqat la aqta'u yadaha. Al-hadis, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratan mukarramin jamaah rahimakumullah, yang dimana saja berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah di mana hidayah ini mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ubudiyah, ibadah selaku abid, selaku hamba. Kita bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menempuh ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan muhibbin yang saya cintai di mana saja berada, sesi kali ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya dosa bagi yang mengambil barang perusahaan. Ini sesuatu yang berkaitan dalam masalah muamalah. Muamalah ini pekerjaan yang mulia apabila kita mengerjakannya dengan karena Allah. Keluar dari rumah, berangkat dari rumah, kita niatkan Allahumma anta maksudi. Allah yang aku maksud keluar dari rumah saya ini bermaksud untuk mencari rizkimu, mendapatkan rizki yang halal, dibawa pulang ke rumah untuk menghidupi, untuk menyambung hidupnya keluarga saya. Halalan thayyiban katsiran barokah. Kan doanya begitu. Halal, thayyibah, bagus, katsiran, banyak berkah. Itulah tuntutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Soleh namanya, soleh, soheh, bagus. Tidak ada hal yang lain yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tiap hari kita kerjakan. Berangkat dari rumah niatan untuk ibadah, mencari nafkah. Karena seseorang keluar dari rumah bersalaman dengan istri, minta doa kepada istri, tolong doakan saya keluar dari rumah untuk mencari nafkah. Didoakanlah oleh istri, maka kita keluar dari rumah itu mendapatkan pahala sebagai fisabilillah, orang yang akan berangkat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mati di medan perang, maka akan mendapatkan catatan syahid, di mana orang yang syahid tidak akan mendapatkan sesuatu di akhirat apapun, dia langsung menuju surga. Sudah duduk di permukaan surga, di pintu surga. Orang yang lain sudah ribuan tahun, puluhan tahun, ribuan tahun bahkan didapatkan dihisab dan lain sebagainya. Tetapi orang syahid, dia duduk sambil tiduran menunggu Rasulullah SAW untuk masuk surga. Sama persis orang yang mencari nafkah, menghidupi anak istrinya, keluar dari rumah dengan jalan bagus, dengan jalan halal, dengan jalan soleh, soheh, maka dia akan mendapatkan pahala orang syahid. Mati di dalam tempat perusahaan, di pekerjaan, di perjalanan, itu yakin orang itu adalah mauti syahid, tidak akan mendapatkan pertanyaan kubur, tidak akan mendapatkan siksa kubur dan lain sebagainya nanti kesananya. Yang bertanya di sini, dosa enggak? Dosa bagi yang mengambil barang perusahaan. Nah, ini mengambil itu kan ada izin, goer izin, ada izin dan tidak izin. Jangankan ngambil barang perusahaan, barang kita sendiri, barang orang tua kita sendiri, kita ngambil sesuatu dari keluarga kita tanpa sepengetahuan, ini bermasalah juga. Apalagi di tempat perusahaan, hukumnya dosa. Tetap yang namanya ngambil tanpa izin, tanpa sepengetahuan, itu juga sama hukumnya dosa. Nah, ini berlaku undang-undang berarti. Undang-undangnya bagaimana dalam Al-Quranul Karim? Allah Subhanahu wa taala, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma.
lelaki yang maling, lelaki yang mengambil barang seseorang tanpa izin, artinya tidak diketahui. Wasariqatu, dan perempuan yang mengambil barang seseorang tidak tanpa izin, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Mana yang dipotong? Tangan kanan dulu, tapi ada aturan-aturannya nanti di bab qisas. Faqta'u aydiyahuma. Juga dikuatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laukana binti Fatimah sarrafat laqata'tuha. Kalau seandainya putraku Sayyidatuna Fatimah maling, nyolong barang orang lain, anakku sendiri, aku yang akan memotong tangannya. Nah ini masalah besar, hukumnya dosa besar juga. Jadi maksudnya gimana? Hukum di dunia, hukum di Indonesia tidak berlaku untuk memotong orang yang nyolong, yang zina dan lain sebagainya, tidak berlaku. Gimana caranya, bos? Ini saya pernah misalnya nyolong barang perusahaan kan barang milik kita di mana tempat kita berusaha, apakah halal apakah haram? Tetap yang namanya nyolong, maling, gosok, hukumnya haram. Itu mempunyai poin dosa. Terus caranya gimana? Tobat, tidak maling lagi. Terus ke bos datang, bos, saya maling misalnya. Kemarin malam sepatu satu box saya ambil, atau barang apa saja yang di sini, atau satu kecil apapun, secuil apapun, itu hukumnya tetap sama yang namanya tanpa sepengetahuan, izin, tidak ada ridho, artinya kita ngambil tidak diketahui, itu hukumnya maling. Tapi malaikat Allah tahu. Innallaha alimun bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Malaikat mencatat, malaikat kiraman katibin mencatat. Terus ada catatannya, ada nanti kita ketemu di yaumil hisab. Kita dihisab. Nah ini catatannya, kalau kita tidak bisa beristighfar, mengampuni, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sulit, Mas, untuk ketemu yang punya pabrik, perusahaan, ada juga karyawan-karyawan yang sama, entah tahu juga maling apa enggak, dia saya nggak tahu. Hakikat orang posasi nggak ketemu, saya gimana? Ini wallahu a'lam bishawab. Serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya untuk meminta rusuh kemurahan dari orang yang punya perusahaan, yang orang bertanggung jawab atas semua ini. Saya sulit bertolak belakangan lah. Kalau saya katakan, saya nanti keluar tanpa pesangon. Ini gimana ya Allah? Nih kata Imam Syafi'i, seseorang yang berdosa kepada Allah dan makhluk, ketika sulit untuk diislahkan kepada makhluknya itu sendiri, maka pasrah diri kepada Allah, tobat kepada Allah. Jangan engkau ceritakan kepada orang lain. Cukup dia dan Allah dan malaikat kiraman katibin tahu. Istighfar lah, bos. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni saya, pernah ngambil ini. Istighfar kepada Allah. Sementara kalau saya kasih tahu kepada manajer apa, saya gimana? Ya, cak Allah lagi ngerti. Misalnya. Nah ini dosa bagi yang ngambil barang perusahaan, hukumnya dosa tetap sama, walaupun kita itu bekerja sama lain lain keimanan, tetap kita itu diperbolehkan bermuamalat, berangkat sama orang-orang bergaul Islam juga. Hukumnya halal, kita bekerja di tempat perusahaan kita. Hukumnya kita mencari rezeki, tidak sesuatu apapun tidak diambil, itu hukumnya kita bagus. Makanya kalau sudah tahu ilmunya, hukumnya, yuk perbaiki. Itu bang, syaratnya perbaiki mulai dari diri kita sendiri. Insya Allah berkah. Pun manfaatnya apa sih? Gak seberapa manfaatnya. Toh dikasih makan anak istri misalnya, dari hasil itu ambil barang perusahaan misalnya 1 ton, berapa hasilnya, berapa jadi 100 juta, nggak berkah, nggak akan berkah. Saya yakin itu jaminan Rasulullah SAW. Barang siapa yang mencolok hasil dari colongan itu, hidupnya tidak akan berkah. Artinya uang setan dimakan iblis, uang setan dimakan curi, itu tidak ada berkah.
Makanya daripada anak istri kita ke bawah-bawah yang nggak tahu apa-apa, mendingan kita perbaiki diri kita dari kita sendiri. Jadi muhasabah diri kita sendiri, perbaiki perbuatan kita, ucapan kita. Mudah-mudahan apa yang sesuai dari kita ucapan dari awal, saya berangkat dari rumah untuk mencari halal, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, untuk mengempani, untuk ngasih nafkah anak istri saya. Mudah-mudahan saya nanti dipertanggungjawabkan di yaumil jaza, yaitu imam yang bisa mempertanggungjawabkan. Kata Rasulullah, kullukum ra'in, kalian itu semua adalah pengembala. Setiap manusia itu adalah imam. Wa kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kamu sebagai imam, kepala keluarga bakal ditanya, dipertanggungjawabkan apa yang kamu urus, apa yang kamu kasih makan. Semua asal usul bakal diceritakan, bakal ditanya, kamu ngasih uang berapa satu bulan ke istri kamu, dari mana asalnya, berapa kamu, dari halal apa haram. Itu sampai ke situ nanti ditanya di hisab, di yaumil hisab. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita sukses di dalam yaitu hisaban Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya orang yang nyolong barang perusahaan tetap itu hukumnya haram, tidak boleh. Artinya kita mendapatkan dosa, istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan meminta islah kepada orang yang punya. Kalau mampu, kalau tidak mampu, kata Imam Ghazali, serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakal, kita istighfar, tidak mengulangi perbuatan yang sama. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.